Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Rafika Utami dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Semangat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga semarakan kemerdekaan. Wagub Jihan kukuhkan Paskibraka Lampung untuk upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Api hanguskan 10 bedeng PT SIL, kerugian ratusan juta rupiah. Tak ditemui Pemkot, warga gembok TPAS Karangrejo. Beragam kegiatan digelar masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari jalan sehat, pawai traktor hias, hingga berbagai perlombaan anak-anak. Suasana kemerdekaan pun terasa semakin meriah. Semangat memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terlihat dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Salah satunya Jalan Sehat yang diselenggarakan warga Flamboyan Perumahan Pesawaran Residence. Kegiatan ini diikuti warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Tak hanya berolahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Selain Jalan Sehat, semarak hari ulang tahun Republik Indonesia juga diisi dengan berbagai perlombaan khusus anak-anak. Suasana pun semakin meriah dengan antusiasme anak-anak yang mengikuti perlombaan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, warga juga menyiapkan sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat secara langsung. Sementara itu, semarak kemerdekaan juga diwarnai pawai traktor hias. Pawai ini digelar oleh Abdullah Surajaya, anggota DPRD Provinsi Lampung, dengan menghadirkan traktor-traktor yang dihias dengan nuansa kemerdekaan. Pawai traktor hias menjadi salah satu daya tarik dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus menjadi wadah kreativitas dan kebersamaan masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tak hanya menjadi seremoni tetapi juga menjadi momen untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Semangat kemerdekaan diharapkan tak hanya terasa saat perayaan 17 Agustus, tetapi juga terus tumbuh dalam kehidupan warga sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Lampung tahun 2026. Paskibraka ini akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Korpi, Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Senin 17 Agustus 2026. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengukuhkan Paskibraka Provinsi Lampung tahun 2026 di Balai Keraton Komplek Kantor Gubernur Lampung pada Sabtu. Pengukuhan ditandai dengan penyempatan lencana dan pemasangan kandid kepada pemimpin upacara. Jihan juga menyerahkan pedang kepada Komandan Paskibraka serta duplikat bendera pusaka merah putih yang akan digunakan dalam upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Jihan berpesan agar seluruh anggota Paskibraka memahami tugas yang diemban, bukan sekedar menjalankan prosesi pengibaran dan penurunan bendera. Menurutnya, Paskibraka dipercaya untuk menjaga kehormatan merah putih yang menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Jihan meminta seluruh anggota menjalankan tugas dengan penuh rasa hormat, tenang, dan percaya diri. Jihan menyebut para anggota Paskibraka terpilih setelah melalui serangkaian seleksi, pembinaan, dan latihan. Karena itu, ia meminta seluruh pasukan membuktikan kepercayaan tersebut dengan menjalankan tugas sebaik mungkin. Jihan menitipkan 3 pesan, yaitu menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh,
tidak takut menghadapi tekanan, serta menjaga kekompakan. Menurutnya, latihan berat yang telah dijalani merupakan bagian dari proses pembentukan mental, disiplin, dan ketangguhan. Kekompakan juga dinilai menjadi kunci karena keberhasilan Paskibraka merupakan keberhasilan seluruh tim. Jihan turut memberikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, pamong, panitia, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan Paskibraka Lampung. Pembinaan Paskibraka menurutnya bukan hanya melatih kemampuan baris berbaris, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap tanah air. Jihan menegaskan generasi muda yang berkarakter merupakan investasi penting bagi masa depan Indonesia. Generasi muda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui prestasi, ilmu pengetahuan, kedisiplinan, kerja keras, dan pengabdian. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Polres Lampung Selatan dan Lampung Utara membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua Polres itu juga mengajak para pengendara memasang bendera di rumah dan lingkungannya. Polres Lampung Selatan membagikan bendera di depan Mapolres pada Minggu 16 Agustus sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan menyasar pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas. Kasat Intelkam Polres Lampung Selatan AKP Justin Afrian mengatakan, kegiatan pembagian bendera merupakan bentuk kepedulian kepolisian sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk turut memeriahkan HUT ke-81 RI. Personel Sat Intelkam menyerahkan bendera secara langsung kepada masyarakat yang melintas. Mereka juga mengimbau warga untuk memasang dan mengibarkan merah putih di rumah serta lingkungan tempat tinggal. Menurut Justin, pengibaran merah putih bukan sekadar bagian dari perayaan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dan pengingat pentingnya menjaga persatuan serta kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan tersebut turut melibatkan Kabak LOG, KBO Satin Telkam Ibtu Yohanes H, para kaur dan kanit Satin Telkam, serta personel Satuan Lalu Lintas dan Satuan Samapta Polres Lampung Selatan. Masyarakat terlihat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan. Polres Lampung Selatan berharap semangat tersebut turut diwujudkan dengan mengibarkan merah putih di kendaraan, rumah, dan lingkungan masing-masing. Polres Lampung Utara bersama Polsek jajaran juga membagikan ratusan bendera merah putih kepada masyarakat Minggu 16 Agustus. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin Wakapolres Lampung Utara Kompol Talen Hafiz dan diikuti personel Polres serta Polsek jajaran. Selain membagikan bendera, personel kepolisian juga menyampaikan imbauan Kamtibmas sekaligus mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan HUT ke-81 RI dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kasih Humas Ibtu Herawati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membangun semangat nasionalisme serta mengajak masyarakat bersama-sama memeriahkan peringatan kemerdekaan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Lampung Utara untuk memasang dan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Lampung Selatan dan Lampung Utara, Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat memiliki beragam cara untuk memaknai momen bersejarah ini. Mulai dari semangat gotong royong, kesempatan untuk bekerja dan berusaha, hingga harapan agar Indonesia semakin maju dan sejahtera. 81 tahun sudah Indonesia menikmati kemerdekaan.
Momen peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tak hanya diisi dengan upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga menjadi momen bagi masyarakat untuk merefleksikan makna kemerdekaan. Bagi masyarakat, kemerdekaan hari ini memiliki makna yang beragam. Ada yang memaknainya sebagai kesempatan untuk bekerja dan mencari nafkah dengan lebih baik. Selamat ulang tahun kepada Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, dan harapan kami sebagai UMKM, kami pengen UMKM ini semakin dilirik dan menurunkan harga-harga, pasti harga sembako ini turun agar kami pun tetap berjalan sepenuhnya. Itu aja. Sementara bagi generasi muda, kemerdekaan dinilai sebagai kesempatan untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan diri menjadi penerus bangsa. Selamat Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia makin sukses. Semoga kuliah ada MBK-nya. Bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online, kemerdekaan juga berarti memiliki kesempatan untuk bekerja, menghidupi keluarga, dan mendapatkan penghidupan yang layak. 2, 3. Dirgahayu Indonesia yang ke-81. Semoga kedepannya Indonesia semakin maju dan berkembang. Dan semoga untuk driver di Indonesia lebih diperhatikan kembali. Terima kasih. Masyarakat umum pun menyampaikan harapan agar di usia ke-81, Indonesia semakin aman, maju, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ayo Republik Indonesia ke-81, saya perwakilan anak muda bangsa. Harapan saya yaitu memperbanyak lapangan pekerjaan, memperbaiki jalan, memperbanyak fasilitas kesehatan, memperbanyak juga sembako, dan aset perkebunan naik. Tak hanya soal kebebasan, warga menilai kemerdekaan juga harus diisi dengan semangat gotong royong, saling menghargai, serta turut menjaga persatuan. Kemerdekaan menjadi momen untuk terus berkarya, bekerja keras, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi sesuai peran masing-masing. Di usia ke-81 Republik Indonesia, masyarakat berharap semangat kemerdekaan terus hidup dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. 10 pintu bedeng pekerja harian PT Sweet Indo Lampung atau PT SIL di Kabupaten Tulang Bawang Lampung terbakar Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material sementara ditaksir mencapai 180 juta rupiah. Kebakaran melanda kompleks bedeng pekerja harian PT SIL di kilometer 8, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang Sabtu pagi. Api mulai terlihat sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bangunan bedeng yang sebagian besar berbahan kayu membuat api dengan cepat merambat dan membakar satu kopel yang terdiri dari 10 pintu bedeng. Penghuni bersama petugas pemadam kebakaran di PT SIL segera berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. 2 unit mobil pemadam dan 3 unit traktor pemadam kebakaran PT SIL diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku memadamkan api, petugas berhasil menguasai kebakaran sekitar pukul 8.30 pagi. Polisi yang menerima informasi kebakaran langsung mengamankan dan mensterilkan lokasi. Petugas juga mendata para penghuni yang terdampak serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui penyebab kebakaran. Berdasarkan informasi awal kepolisian, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Namun, penyebab pasti kebakaran masih dalam penanganan dan penelusuran petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, 10 bedeng terdampak dan kerugian material sementara diperkirakan mencapai 180 juta.
Pasca kebakaran, para penghuni bedeng yang terdampak untuk sementara dievakuasi ke Masjid Al-Muttaqin yang berada di kawasan bedeng PT Sil Kilometer 8. Evakuasi dilakukan sembari petugas melakukan pendataan dan memantau kebutuhan para penghuni yang kehilangan tempat tinggal. Kepolisian mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan korsleting atau gangguan instalasi listrik. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisa Noveni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, tak menemui titik terang, puluhan warga Karangrejo Metro Utara Lampung menutup dan menggembok akses masuk TPAS Karangrejo. Aksi ini dilakukan setelah tak satu pun perwakilan pemerintah kota Metro datang menemui massa. Warga menegaskan, akses TPAS akan tetap ditutup hingga pemerintah memberikan kepastian atas tuntutan mereka. Puluhan warga Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara menggelar aksi di depan gerbang TPAS Karangrejo Sabtu 15 Agustus 2026. Warga menyampaikan penolakan terhadap pembuangan sampah di TPAS Karangrejo. Massa sebenarnya berencana mengerahkan sekitar 2.000 orang. Namun, atas permintaan kepolisian, jumlah massa kemudian dibatasi. Meski demikian, warga menegaskan pembatasan jumlah massa tidak mengurangi substansi tuntutan mereka. Ketua Aliansi Masyarakat Karangrejo Bersatu atau AMKB, Agus Rianto, menyayangkan absennya perwakilan pemerintah kota Metro dalam aksi tersebut. Menurutnya, warga tidak ingin hanya berorasi tanpa mendapat kepastian. Karena itulah,
Massa kemudian menutup akses masuk TPAS dan menggembok palang gerbang. Warga membawa 3 tuntutan utama. Pertama, menghentikan pembuangan sampah baru ke TPAS Karangrejo. Kedua, pemerintah diminta menyediakan lokasi baru untuk pengelolaan sampah di masing-masing kecamatan. Dan ketiga, sampah yang sudah berada di TPAS Karangrejo diminta segera dikelola. Aksi warga turut dihadiri anggota Komisi 1 DPRD Kota Metro Sudarsono. Ia menyebut persoalan TPAS Karangrejo sudah berulang kali disampaikan dalam kegiatan reses. Namun, menurutnya persoalan tersebut belum mendapat tindak lanjut yang memadai. Warga menegaskan penutupan akses TPAS bukan sekedar aksi protes. Mereka meminta pemerintah Kota Metro hadir dan memberikan solusi atas pengelolaan sampah di Karangrejo. Hingga berita ini ditayangkan, akses masuk TPAS Karangrejo masih ditutup dan digembok warga. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Taman Nasional Waikambas Lampung diminta tetap berjalan, seiring dengan penguatan konservasi dan perlindungan habitat gajah Sumatera. Pesan ini muncul saat tim Elephant Nature Park Thailand bersama tim Wilderness meninjau kawasan Taman Nasional Waikambas Sabtu. Tim Elephant Nature Park atau M Thailand bersama tim Wilderness meninjau kawasan Taman Nasional Waikambas Lampung Sabtu. Peninjauan dilakukan bersama Kapok Sahli Pangdam 21 Raden Inten Brigjen TNI Sriyanto yang juga menjabat Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TN Waikambas. Kunjungan ini untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sarana dan prasarana sekaligus mengevaluasi kebutuhan dan kendala yang berpotensi menghambat progres pembangunan. Brigjen TNI Sriyanto menilai monitoring dan koordinasi antar pihak perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pembangunan berjalan sesuai target. Namun, percepatan pembangunan di kawasan TN Waikambas diminta tidak mengesampingkan fungsi utama kawasan sebagai wilayah konservasi. Aspek pengamanan, kelestarian lingkungan, ekosistem, serta kondisi sosial masyarakat sekitar harus tetap menjadi perhatian. Dukungan terhadap penguatan konservasi Waikambas juga disampaikan tokoh Lampung Ansori Jausal. Penggiat pariwisata budayawan akademisi sekaligus Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Lampung ini berharap Waikambas dapat menjadi percontohan dunia dalam pelestarian satwa khususnya gajah Sumatera. Menurutnya, penguatan konservasi harus mampu menjaga keberlangsungan populasi gajah Sumatera, sekaligus menekan konflik antara satwa dan masyarakat. Di sisi lain, konservasi dinilai harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan. Pengembangan pariwisata dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan perekonomian desa-desa penyangga. Dengan demikian, konservasi dan pariwisata dinilai dapat berjalan beriringan. Satwa tetap terlindungi, sementara masyarakat di sekitar kawasan juga mendapatkan manfaat ekonomi. Waikambas sendiri memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia. Selain menjadi lokasi pusat konservasi badak, Waikambas juga dikenal sebagai kawasan konservasi gajah pertama di Indonesia. Kini, perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di TN Waikambas akan terus dipantau dan dikoordinasikan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan perbaikan dan preservasi ruas jalan Kalirejo Pringsewu terus dikebut. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pekerjaan jalan sepanjang 2,7 km tersebut
rampung pada pertengahan Oktober 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan Kalirejo Pringsewu di Desa Rejosari, Kabupaten Pringsewu pada Jumat. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur memastikan pekerjaan terus dikebut dan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober mendatang. Peninjauan dilakukan bersama Bupati Pringsewu, Rianto Pamungkas, dan anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muhtar. Ruas jalan Kalirejo Pringsewu atau Link 033 memiliki panjang total 16,392 km. Khusus tahun 2026, penanganan dilakukan dengan konstruksi rigid pavement atau perkerasan beton sepanjang 2,7 km. Pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan sejak Mei 2026. Saat ini proses pengecoran masih berlangsung di salah satu sisi badan jalan. Kondisi ini membuat arus kendaraan diberlakukan sistem buka tutup agar pekerjaan konstruksi tetap berjalan, sekaligus akses masyarakat tetap terjaga. Pemerintah menargetkan pekerjaan selesai sesuai jadwal, sehingga masyarakat dapat kembali melintasi jalan tanpa terganggu pengaturan lalu lintas akibat pekerjaan. 15.000 mobil per hari lewat sini dan mobil yang besar-besar di belakang. Hari ini kita cek jalanannya sudah beton, sudah kuat mobilnya, insya Allah tadi sudah dicek. Bagi masyarakat sekitar, perbaikan ruas jalan ini dinilai sangat dibutuhkan. Sebelum diperbaiki, sejumlah titik jalan, terutama di kawasan Tanjaka, disebut rawan kecelakaan. Kepala Pekon Rejosari Rasmin menyebut pembangunan jalan kini memberikan harapan baru bagi masyarakat. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Lampung atas pembangunan ruas jalan tersebut. Perbaikan jalan Kalirejo Pringsewu diharapkan tak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi warga. Dengan target rampung pada pertengahan Oktober 2026, masyarakat diharapkan dapat segera menikmati akses jalan yang lebih aman dan nyaman. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Aktivitas ekonomi nelayan mulai bergerak di Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Desa Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. 4 fasilitas KNMP kini telah beroperasi mulai dari kios pembekalan nelayan, pabrik es, cold storage, hingga bengkel kapal. Aktivitas nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Desa Sukorahayu, Lampung Timur kini mulai didukung sejumlah fasilitas penunjang. 4 fasilitas KNMP telah beroperasi dan dimanfaatkan nelayan, yakni kios perbekalan nelayan, pabrik es, cold storage, dan gudang pendingin serta bengkel kapal. Manajer operasional KNMP Sukorahayu Melawati menyebut, pabrik es menjadi salah satu fasilitas yang paling banyak dimanfaatkan nelayan. Selain itu, kios perbekalan nelayan menyediakan berbagai kebutuhan melaut termasuk sembako. Menariknya, pembayaran perbekalan dapat dilakukan setelah nelayan kembali dari melaut. Sementara hasil tangkapan nelayan dapat disalurkan kepada pengepul yang bekerja sama dengan KNMP untuk kemudian disimpan di cold storage. Fasilitas cold storage KNMP Sukorahayu memiliki kapasitas hingga 50 ton. Sejak beroperasi pada pertengahan 2026, gudang pendingin ini telah dimanfaatkan untuk menjaga kualitas dan kesegaran hasil tangkapan nelayan. Dan hasilnya mereka tangkap, hasil tangkapan mereka bisa dijual ke pengepul dan pengepul bekerjasama dengan kami di gudang bekunya. Dampak yang paling dominan yang terlihat oleh kami itu adalah dengan adanya KNMP ini, yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Terus kami juga sebagai istilahnya pengurus ya, kemarin membantu menyampaikan bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap dan mesin kepada nelayan. Sementara itu, Kepala Desa Sukorahayu Afria Syahdi menilai keberadaan fasilitas KNMP mulai memberikan manfaat langsung bagi nelayan. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan es melaut serta menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum dipasarkan. Targetnya kami berharap
bahwa kampung nelayan ini akan lebih fokus menjadi off-taker, artinya kami bisa menampung hasil dari hutan atau hasil dari nelayan itu sendiri untuk dibekukan. Setelah dibekukan mungkin akan lebih meningkatkan nilai ekonomis dengan dijual dengan kondisi yang beku atau kondisi yang lebih fresh, atau mungkin bisa juga kami bisa ekspor langsung ke luar negeri, sehingga nilai ekonomis itu ada khususnya untuk perkembangan di KDMP Desa Sukorahayu. Pemerintah Desa Sukorahayu berharap keberadaan KNMP tak hanya mempermudah aktivitas nelayan, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan masyarakat. Hasil tangkapan yang terjaga kualitas dan kesegarannya diharapkan memiliki nilai jual lebih tinggi. Ke depan, kondisi ini diharapkan membuka akses pemasaran yang lebih luas, termasuk peluang menembus pasar ekspor. Dari Lampung Timur, Purnama dan Jaka, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Garuda sebagai upaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan unggul di Bumi Ruwajurai. Saat ini Pemprov Lampung telah menyiapkan 3 opsi lahan potensial di 3 kabupaten. Kini menunggu keputusan final Kementerian Pendidikan untuk menentukan lokasi yang dinilai paling layak. Program Sekolah Garuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas dan mencetak sumber daya manusia unggul di berbagai daerah di Indonesia. Hingga kini, pengembangan Sekolah Garuda di sejumlah daerah telah memasuki berbagai tahap, mulai dari sekolah yang telah beroperasi hingga pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung. Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan menjadi salah satu wadah untuk mengembangkan potensi dan kompetensi generasi muda di daerah. Di Provinsi Lampung, rencana pembangunan Sekolah Garuda kini memasuki tahap krusial, yaitu penentuan lokasi final dari 3 opsi lahan yang telah diajukan pemerintah Provinsi Lampung. Tim survei dan tim teknis dari pemerintah pusat juga telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau dan menilai kelayakan masing-masing lahan yang diusulkan. Tinggal penentuan titik ya. Kan di awal kita sudah mengajukan 3 ya. Pringsewu, Mesuji, dan Lampung Selatan. Nah ternyata memang sudah disurvei ya oleh Kemendikti Saintek. Jadi tinggal mereka menentukan yang mana yang layak untuk dibangun segera ya Sekolah Garuda yang ada di Provinsi Lampung. Intinya lahan sudah ada di 3 lokasi, tinggal penentuannya oleh Kemendikti Saintek. Silakan saja yang mana yang mereka cocok. Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan sejumlah aspek pendukung telah disiapkan, termasuk kesiapan lahan dan infrastruktur penunjang. 3 opsi lokasi tersebut berada di Kabupaten Mesuji, Lampung Selatan, dan Pringsewu. Pemprov Lampung berharap kementerian segera menetapkan lokasi terpilih sehingga tahap selanjutnya termasuk pembangunan fisik atau groundbreaking dapat segera dilaksanakan. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Coordination Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Lawatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin
dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa. Dalam Jendela Istana Akhir Pekan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Sementara itu, pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meresmikan Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih dan SMP IT Muhammad Al-Fatih di Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo. Pondok pesantren ini memberikan pendidikan secara gratis, khusus bagi anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama meresmikan Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih dan SMP IT Muhammad Al-Fatih di Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo Minggu pagi. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dan dihadiri unsur Forkopimda. Kehadiran pondok pesantren ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan terutama bagi anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu. Dalam sambutannya, Egi menyampaikan, pendidikan menjadi salah satu jalan strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, tantangan Indonesia menuju 2045 akan semakin besar, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dipersiapkan sejak dini. Egi berharap Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih dapat terus berkembang, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan konsisten mencetak generasi berkualitas. Pondok pesantren ini juga diharapkan menjadi salah satu wadah untuk melahirkan generasi emas Indonesia menuju 2045. Acara peresmian Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih dan SMP IT Muhammad Al-Fatih. Ini adalah salah satu kontribusi Pak Majen TNI Purnawirawan TNI Bupati dan Pak Alex dalam membangun dan ikut mencerdaskan generasi muda khususnya yang ada di Lampung Selatan. Harapan saya ini akan terus berkembang, terus berdampak positif untuk masyarakat dan terus berkelanjutan. Dari sinilah saya yakin akan lahir generasi-generasi emas Indonesia di tahun 2040. Egi menegaskan, wujud cita-cita besar Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak. Perbedaan latar belakang menurutnya tidak boleh menjadi penghalang untuk bersama-sama membangun bangsa. Diharapkan semakin banyak anak yatim dan anak dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan. Pendidikan yang berkualitas diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul, sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah dan Indonesia.
Dari Lampung Selatan, Hari Adriansah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, program sertifikasi halal gratis atau Sehati di Lampung kini telah menyerap hampir 39.000 kota. Namun, jumlah ini dinilai masih belum sebanding dengan kebutuhan UMKM di Lampung. Menjelang batas wajib sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Lampung, Saludin, menyebut Lampung awalnya mendapat kuota Sehati sebanyak 34.000 sertifikat. Kuota tersebut telah habis terserap sejak Mei 2026. Setelah kuota daerah habis, Lampung kembali mendapat tambahan kuota dari kuota nasional sebanyak hampir 6.000 sertifikat. Dengan tambahan ini, total kuota sertifikasi halal gratis di Lampung kini mendekati 39.000 sertifikat. Meski demikian, Saludin menilai jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal di Lampung. Karena itu, BPJPH mendorong pelaku UMKM yang belum terjangkau program Sehati memanfaatkan skema self-declare secara mandiri. Melalui skema ini, pelaku UMKM dapat mengurus sertifikasi halal dengan biaya Rp230.000. Biaya tersebut sudah termasuk intensif bagi pendamping proses produk halal atau P3H. Saludin menegaskan, pelaku UMKM tidak harus datang langsung ke kantor BPJPH untuk mengurus sertifikasi. Jadi dengan penganggaran 230.000 dari APBN APBD itu, sebenarnya ada dua hal yang telah kita perbuat untuk langsung ke masyarakat. Pertama, jelas ya penerbitan sertifikat halal gratis untuk UMKM ini adalah menaikkan kelas UMKM menjadi nilai tambahnya, menjadi istilahnya tool of marketingnya. Karena sekarang ini halal bukan lagi masalah agama, karena halal itu sudah menjadi gaya hidup. Orang-orang akan membeli produk halal, terutama orang-orang yang kota ya, terutama dari luar negeri untuk impor ekspor dan lain-lain, itu akan dipertanyakan sertifikat halalnya. Karena di negara-negara maju halal itu sudah jelas tidak berkaitan dengan agama saja. Pendaftaran dapat dilakukan melalui akun Si Halal atau dengan mendatangi mal pelayanan publik dan meminta bantuan P3H terdekat. Batas kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha akan berlaku pada 18 Oktober 2026. Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban, sanksi administratif dapat diberikan secara bertahap, mulai dari teguran hingga penghentian proses penjualan. BPJPH Lampung mendorong pemerintah daerah dan dunia usaha turut menambah fasilitas sertifikasi halal bagi UMKM. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat cakupan sertifikasi halal di Lampung sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah musim kemarau, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan. Namun kondisi ini berbeda terjadi pada komoditas telur ayam yang justru mengalami penurunan harga. Kondisi ini pun mendorong minat beli masyarakat. Dalam 2 pekan terakhir, harga telur ayam yang sebelumnya mencapai Rp27.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 per kilogram. Penurunan harga ini turut mendorong peningkatan minat masyarakat untuk membeli telur. Jika sebelumnya pedagang rata-rata hanya menjual sekitar 15 kg telur per hari, kini penjualan meningkat hingga mencapai 30 kg per hari. Pedagang menyebut masyarakat yang sebelumnya hanya membeli 1 kg, kini membeli hingga 2 bahkan 3 kg, seiring harga telur yang lebih terjangkau. Untuk bahan pokok seperti telur yang mengalami penurunan. Oh, dari harga berapa ke berapa? 2 minggu yang lalu sempat di harga 27.000 dan sekarang 24.000
24.000 Bang. Untuk omsetnya sendiri seperti apa Bang? Dikarenakan penurunan, minat masyarakat untuk membeli telur naik dari yang sehari 15 kilo sekarang 30 kilo. Meningkatnya volume penjualan tersebut turut mendorong omset pedagang naik hingga sekitar 50%. Pedagang berharap harga telur dapat terus stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan penjualan dapat bertahan di tengah musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, politisi Partai Nasdem, Nessie Calvia, dijadwalkan dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Lampung II melalui mekanisme pergantian antar waktu. Pada Selasa 18 Agustus di gedung DPR RI Jakarta. Menjelang pelantikan, Nessie menegaskan komitmennya untuk mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung di tingkat nasional. Menurut Nessie, jabatan sebagai anggota DPR RI bukan semata-mata soal posisi politik, melainkan tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat khususnya konstituen di Dapil Lampung II. Dalam menjalankan tugasnya di Senayan, Nessie akan menyoroti sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan pengawalan di tingkat pusat. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Nessie menilai pengawalan terhadap berbagai persoalan tersebut perlu dibarengi dengan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Menurutnya, aspirasi dan masukan dari konstituen menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR RI. Karena itu, Nessie berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat yang berupaya menjadi wakil rakyat yang mudah ditemui serta diajak berdiskusi. Kritik dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam menjalankan amanah. Nessie pun meminta doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Lampung agar amanah sebagai anggota DPR RI dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah. Dari Bandar Lampung, tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa Garuda TV, informasi tadi menjadi penutup penjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Rapika Utami beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.